Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang LKM 9 yaitu logika fuzi. Nah, di sini eh, logika fuzi ya. Dan tujuan praktikumnya itu memahami konsep dasar logika fuzi, mengimplementasikan sistem logika fuzi menggunakan Python, menerapkan logika fuzi untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan sederhana. Nah, di sini mungkin pengenalan logika fuzi itu udah dijelasin ya sama teman saya. Logika fuzi itu kurang lebih itu salah satu komponen pembentuk soft computing yang digunakan untuk memetakan masalah dari input ke output yang diharapkan. Nah, logika fuzi ini berbeda sama logika Boolean, yang dimana logika Boolean itu memiliki dua doang kan nilai kebenaran. Satu, kalau satu itu benar, kalau salah itu nol. Sedangkan logika fuzi memiliki nilai kebenaran yang kontinu antara nol dan satu. Nah, logika fuzi itu memiliki banyak peran, salah satunya pengambilan keputusan, penentuan dan hasil penentuan atau penilaian hasil, perangkat kendali jarak jauh, alat ukur, sistem pakar, diagnostik medis, optimasi jumlah produksi, dan sebagainya. Nah, di sini salah satu tugas dari modul 9, terutama di LKM, yaitu kita harus membuat sistem logika fuzi sederhana untuk menentukan kecepatan kipas berdasarkan suhu ruangan dan tentukan variabel linguistik untuk suhu input dan kecepatan kipas output. Buatlah aturan fuzi yang akan digunakan dalam sistem, implementasikan sistem fuzi tersebut ke dalam SK fuzi dan jalankan inferensinya. Nah, eh, di sini mungkin aku akan jelasin ya salah satu dari Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tugas dari LKM 9 tentang logika fuzi. Nah, sebelum itu, jika kalian belum menginstal salah satu library dari SK Fuzi, yaitu Sketchit Fuzi, kalian bisa install di Visual Studio Code, pip install Sketchit Fuzi, atau ya, di eh, Google Colab kalian jika belum menginstal, kalian bisa install pip install Sketchit Fuzi terlebih dahulu. Nah, di sini eh, di sini tinggal diinstal aja pip install Sketchit Fuji. Di sini kalian bebas menggunakan apa aja. Kayaknya menggunakan VS Code bisa, Google Colab bisa, PyCharm bisa dan sebagainya. Nah, di sini kalian eh, pertama itu yang dibutuhkan di sini kan karena di modul 9 ini eh, nggak ada apa ya? Nggak ada tata caranya kayak instruksinya. Nah, di sini yang paling penting yaitu kita itu harus import NumPy yang akan digunakan untuk operasi numerik, dan di sini tentu saja import SK Fuzi atau Skitchit Fuzi. Nah, di sini untuk library logika fuzinya. Nah, dari SK Fuzi itu kita import control untuk mengontrol logika Fuzi tersebut, sistem logikanya. Nah, kita membuat variabel suhu yang dimana itu untuk variabel input dengan menggunakan kontrol dan fungsi antecedent yang dimana itu fungsi untuk menginput range suhu dari 0 hingga 100. Sedangkan untuk kipas, kecepatan kipas kita menggunakan kontrol dan fungsi konsekuen untuk membuat variabel 0 hingga 100. Nah, kita uh, membuat fungsi keanggotaan yang dimana itu untuk variabel inputan berupa suhu. Nah, kita membedakan menjadi tiga, yaitu dingin, sejuk, dan hangat. Nah, kita menggunakan fungsi trim untuk ngebuat variabel inputannya kalau dingin itu 0,050, sedangkan untuk sejuk itu 0,50 100, untuk hangat itu 50 100 dan 100. Nah, untuk variabel outputnya sendiri yaitu kecepatan kipas, kita ngebuat tiga juga yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sama aja kita menggunakan fungsi trim. Kecepatan kipasnya untuk yang rendah itu 0,050, sedang itu 0,50 100, sedangkan tinggi itu 50 100 dan 100. Nah, sesudah kita membuat fungsi keanggotaan dari setiap input dan outputnya, variabel input dan outputnya berupa suhu dan kecepatan kipas, kita langkah selanjutnya itu membuat aturan fuzi, yang dimana kita pastinya ngebuat rule kan dalam aturan tersebut sesuai dengan modul 9, yaitu kita disuruh untuk buatlah aturan fuzi yang akan digunakan dalam sistem. Habis ngebuat variabel linguistik berupa suhu dan kecepatan kipas, kita disuruh buat untuk rule-nya. Contohnya,
Di sini kita ngebuat 3 rule, yang dimana itu variable rule 1 itu kecepatan rule-nya, controller rule, yang dimana kita menggunakan fungsi rule untuk suhu dingin kecepatan kipasnya tinggi. Pastinya kalau suhunya dingin pasti kecepatan kipasnya tinggi kan. Nah, begitu pula dengan suhunya sejuk, kecepatan kipasnya sedang. Suhunya hangat, kecepatan kipasnya rendah. Nah, kita membuat 3 rule itu, terus dari 3 rule itu kita gabungin menggunakan variable system dengan fungsi control system untuk menggabungin rule 1, rule 2, dan rule 3. Nah, kita membuat variabel kecepatan kipas kontrol untuk mengontrol sistem simulasi dari sistem yang udah digabungin rule 1, rule 2, dan rule 3. Nah, sesudah itu kita memberikan input ke sistem fuzi dan melakukan inferensinya. Contohnya, misalnya suhunya 30. Nah, kecepatan kipasnya nanti di compute itu menghitung inferensi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Terus menampilkan hasil inferensinya. Terus di sini hasil inferensi kecepatan kipas ditemukan dan divisualisasikan menggunakan view. Jadi dengan suhunya 30, kecepatan kipasnya pasti 53 sekian. Kalau misalnya suhunya 70, itu kecepatan kipasnya pasti 46 sekian. Sedangkan kalau suhunya 10 derajat, nah pasti kecepatan kipasnya 67 sekian, 67 sekian, bentar. Misalnya 5 ya. Nah, kecepatan kipasnya pasti tinggi, naik dia kalau suhunya rendah. Sesuai dengan kalau suhunya rendah, pasti kalau suhunya rendah atau dingin, pasti kan kecepatan kipasnya tinggi. Kalau suhunya tinggi, misalnya 70, pasti hangat ya, suhunya hangat, pasti kecepatan kipasnya rendah. Nah, 46. Kalau normal sekitar 30 apa 40, sejuk, pasti kecepatan kipasnya sedang 50 sekian. Nah, itu. Nah, di sini sesuai dengan LKM-nya juga, yang dimana ada langkah-langkahnya. Di sini kalian pertama itu pasti ngebuat tentukan variabel input dan output. Nah, di sini kalau aku ngebuat variabel inputnya range-nya 0 hingga 100, sedangkan outputnya range-nya 0 hingga 100 juga. Jadi tinggal ditulis saja dari 0 hingga 100, dari 0 hingga 100. Tentukan himpunan fuzi untuk masing-masing variabel input dan output. Nah, uh, di sini terdapat himpunan fuzi atau fungsi keanggotaannya, yaitu dibedakan menjadi 3 untuk suhu atau variabel inputnya. Di sini ada 3, dingin, sejuk, dan hangat. Sedangkan untuk kecepatan kipas outputnya itu ada rendah, sedang, dan tinggi. Nah, dari nomor 2 tersebut, tentukan fungsi keanggotaan untuk masing-masing himpunan fuzi input output yang sudah ditentukan. Nah, kan yang tadi kan udah dibagi untuk yang input yaitu suhu dan output yaitu kecepatan kipas. Itu kan suhu kan dibagiin dingin, sejuk, dan hangat. Nah, di sini tinggal ditulis saja kayak pada suhu rendah atau pada suhu nilainya rendah atau dingin, nanti rentannya itu 0 sampai 50 dan turun pada rentang 50-100. Sedangkan sejuk rentangnya 0 sampai 50, puncaknya ada di sekitar 50 dan turun hingga 50-100. Sedangkan untuk hangat itu rentangnya 50-100, nilainya naik pada rentang 50-100 dan tetap tinggi pada nilai 100. Nah, untuk fungsi keanggotaan dari variabel output sama aja, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi. Di sini ya untuk yang rendah itu 0,50, turun rentangnya 50-100, dan sebagainya. Nah, di sini buatlah aturan fuzi. Ya udah, aturannya kan ada yang udah aku buat variabelnya 1 dan sampai 3 ya. Kalau suhunya dingin, kecepatan kipasnya itu tinggi. Sedangkan suhunya sejuk, kecepatan kipasnya sedang. Sedangkan hangat, kecepatan kipasnya rendah. Nah, udah. Terus di sini implementasikan sistem fuzi tersebut dengan SK fuzi dan jalankan inferensinya. Jadi di mana itu kalian tinggal tulis kode program fuzi tersebut. Kalian bisa nge-SS saja kode kalian. Ya ada tinggal di SS saja, itu nomor 5. Nah, nomor 6 tampilkan grafik fungsi keanggotaan input dan output. Nah, ini nanti kalian buat pakai fungsi matplotlib, library dari Python matplotlib.
untuk melihat grafiknya kalau suhu itu kayak gini, kalau kecepatan kipas kayak gini gitu. Sesuai dengan yang ada di aturan tersebut, yang dimana kalau dingin memiliki data 0,50 dan sebagainya. Nah, di sini nanti ada kalau misalnya dingin kan rentangnya 0,50 kan, 0,50. Terus nanti dia turun pada rentang 50-100, turunnya rentang 50-100. Sedangkan sejuk nilai pada rentang 0,50. Nah, sejuk itu kan yang ini. Sejuk itu nanti dia 0,50 dan turun nanti pada rentang 50-100, turun dia. Nah, sedangkan hangat dia 50-100, eh 50-100 misalnya ini hangat 0 sampai 50, terus dia nanti naik rentangnya di 100. Nah, itu sama aja kalau kipas juga. Nah, kalian tinggal di SS aja nanti grafiknya. Hmm. Yang terakhir yaitu berapa hasil iuran sistem dan apa aksi yang dilakukan. Nah, yang kayak tadi, kalau misalnya suhunya 40, kecepatan kipasnya sekian. Kalau suhunya 30, kecepatan kipasnya sekian. Kalau suhunya 70, kecepatan kipasnya sekian. Suhunya 5, kecepatan kipasnya sekian gitu. Nah, kalian eh, tinggal di eh, tinggal dijelasin aja kenapa kecepatan kipasnya sekian gitu. Menurutku udah sih, itu aja sih untuk berikan penjelasan proses penentuan himpunan sampai hasilnya didapatkan. Ya udah nanti kalian jelasin aja di cerita kayak kalau eh, kalau misalnya himpunan Fuji itu misalnya yang telah saya buat dengan berupa dari variabel input output, terus fungsi keanggotaan, aturan Fuji, menggabungkan aturan dari yang kita buat, terus memberikan input ke dalam Fuji itu, sistem Fuji tersebut, terus menampilkan hasil inferensi kayak misalnya inputnya 40 terus outputnya apa nanti. Nah, itu kalian jelasin aja di sini di pembahasan. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku jelaskan. Kalian bisa juga nanti lihat codinganku juga, nanti aku udah share juga di apa di drive-nya, nanti kalian bisa lihat juga. Mungkin sekian. Terima kasih.